Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang implementasi VNet State Automata dalam proses pengisian kartu rencana studi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Yahya Iman atau saya sendiri. Yang kedua, Tasya Nurpadela. Ketiga, Salsabila Inayah Mediani. Dan yang terakhir, Tegar Wisnu Kurniaji. Berikut adalah isi bahasan yang akan dijelaskan pada video ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua penjelasan mengenai VNet State Automata, yang ketiga metode rancangan sistem, yang keempat implementasi. Yang pertama pendahuluan. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian ilmu komputer. Teori ini sangat berguna untuk mengembangkan ilmu komputer lebih lanjut, baik dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Teori bahasa bertindak sebagai sarana komunikasi baik sesama manusia ataupun antar manusia dan mesin. Sedangkan teori otomata dalam teori mengenai mesin-mesin abstrak adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Otomata dapat diterapkan pada aplikasi pengisian KRS mahasiswa. Kartu rancangan studi atau KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester. Dalam KRS tercantum data mahasiswa yang terdiri dari NPM, nama, kelas, fakultas, jurusan, dan jumlah semester, dan tahun akademi yang diikuti. Dalam KRS juga tercantum kode mata kuliah, SKS, dan kelas yang diikuti. Pengisian KRS haruslah sangat diperhatikan karena di beberapa mata kuliah terdapat syarat dalam pengambilan mata kuliah. Contohnya, jika mahasiswa ingin mengambil mata kuliah bahasa dan otomata, maka mahasiswa tersebut harus mengambil algoritma pemrograman terlebih dahulu. Sebagai mahasiswa, hal ini harus sangat dipahami, karena seringkali mahasiswa lupa mengambil mata kuliah yang menjadi syarat untuk mata kuliah lainnya, bahkan untuk syarat skripsi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi yang mengatur pengisian kartu rencana studi. Pada penelitian kali ini, kami menerapkan VNet State Automata atau FSA dengan jenis NFA yang merupakan model yang digunakan untuk merancang aplikasi yang dapat membantu dalam pengisian kartu rencana studi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tasya. Ya, baik. Terima kasih kepada Yahya. Untuk selanjutnya itu ada konsep dasar FSA. FSA atau Finite State Automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang sampai mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. Finite State Automata adalah model matematika yang dapat menerima inputan dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan banyak berpindah dari satu state ke state lain. Berdasarkan input dan fungsi transisi, finite state automata tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini. Finite state automata dinyatakan oleh pasangan 5 tupel, yaitu M sama dengan Q, lalu sigma, delta, S, dan F. Yang mana Q merupakan himpunan state, sigma merupakan himpunan simbol input, delta merupakan fungsi transisi, S merupakan state awal atau initial state, dan F merupakan state akhir. Lalu FSA atau Finite State Automata terbagi menjadi dua, ada DFA dan NFA. Pada intinya, paling mendasar perbedaan DFA dan NFA, jika DFA apabila state diberi input, maka state akan selalu tepat menuju satu state. Berbeda dengan NFA. Jika state diberi input, mungkin saja bisa menuju ke beberapa state selanjutnya.
Lalu ini ada beberapa perbedaan dari DFA dan NFA. Jika DFA tidak dapat menggunakan transisi string kosong, sedangkan NFA dapat menggunakan transisi string kosong. Lalu, jika DFA dipahami sebagai sebuah mesin, sedangkan NFA dipahami sebagai beberapa mesin kecil yang melakukan komputasi di waktu bersamaan. Lalu, jika DFA untuk step selanjutnya bisa diterapkan dengan jelas, sedangkan NFA untuk step selanjutnya mempunyai banyak kemungkinan. Lalu, DFA lebih sulit dibuat, sedangkan NFA lebih mudah dibuat. Untuk DFA, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih sedikit, dan sedangkan NFA, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih banyak. Lalu, semua DFA merupakan NFA, dan tidak semua NFA adalah DFA. DFA membutuhkan lebih banyak ruang, sedangkan NFA membutuhkan lebih sedikit ruang. Lalu ada DFA, Deterministic Finite Automata. DFA menerima masukan atau input yang hanya memiliki satu busur keluar. DFA sendiri merupakan finite automata dengan memiliki 5 tupel yang direpresentasikan sebagai berikut. Ki merupakan himpunan state, contohnya Ki0, Ki1, Ki2. Sigma merupakan input alfabet, contohnya A dan B. Delta merupakan fungsi transisi. Ki0 atau S merupakan state awal, dan F merupakan state akhir. Ini merupakan contoh DFA dengan Ki, yaitu ada Ki0, Ki1, dan Ki2. Lalu sigma yaitu ada 0 dan 1, Ki0 itu ada Ki0, dan F itu ada Ki2. Jadi di sini ada dimulai dari state pertama Ki0. Jika diberikan inputan 0, maka akan berpindah ke Ki0. Lalu jika diberi inputan 1, maka akan berpindah ke Ki1. Selanjutnya ada NFA atau Non-Deterministic Finite Automata. NFA menerima masukan atau input dengan memiliki lebih dari satu busur keluar atau bahkan tidak memiliki busur keluar. Tupel M pada FSA. Jenis NFA diantaranya Ki, Sigma, Delta, S, dan F yang menggantikan untuk Ki merupakan himpunan state, Sigma merupakan himpunan input, Delta merupakan fungsi transis, S merupakan state awal, dan F merupakan state akhir. Sebagai contoh sederhana dengan NFA, sebagai ilustrasi diberikan diagram NFA pada gambar 1. Step pertama yaitu Q1, jika diberi inputan 0 maka akan berpindah ke Q1 kembali. Lalu jika diberi inputan 1 maka akan berpindah ke Q2. Lalu step yang kedua yaitu Q2. Jika diberi inputan 0 maka kembali ke Q2. Lalu jika diberi inputan 1 maka akan berpindah ke Q3 dan Q4. Lalu step yang ketiga yaitu Q3. Jika diberi inputan 0 maka akan kembali ke Q3, dan jika diberi inputan 1 maka akan ke step ke Q4. Dan Q4 merupakan final step. Untuk selanjutnya, tabel transisi pada NFA. Pada tabel 1, ini merupakan tabel transisi. Dapat diterapkan ke dalam pengisian KRS. Sebagai contoh, bila Q1 merupakan mata kuliah algoritma pemrograman
dan Q2 adalah bahasa dan automata, dan himpunan input 0 sebagai tidak diambil dan himpunan input 1 sebagai ambil. Maka untuk bisa mengambil mata kuliah bahasa dan automata harus mengambil mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu Q1 terlebih dahulu. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Salsabila. Ya, terima kasih Tasya. Ini masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu metode perencanaan sistem. Jadi sistem dirancang dengan menggunakan flowchart. Flowchart ini menjelaskan tentang gambaran umum pada aplikasi bantu pengambilan mata kuliah. Untuk jelasnya dapat dilihat di aplikasi bantu pengisian kartu rencana studi dirancang untuk memvalidasi mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa. Sehingga apabila mahasiswa ingin mengambil suatu mata kuliah, maka sistem akan melakukan validasi terhadap mata kuliah yang akan diambil, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Konsep dasar flowchart adalah bagan atau chart yang menunjukkan alur atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logik. Flowchart membantu untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan membantu dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Lalu ada prinsip dalam membuat flowchart. Yang pertama itu flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Yang kelima, yaitu setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan ini tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor itu harus digunakan dan percabangannya itu harus diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Lalu yang terakhir ini, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Lanjut. Nah, lalu pada flowchart aplikasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ini mahasiswa melakukan pengisian KRS. Setelah mengisi KRS, mahasiswa menentukan jadwal kuliah yang akan diambil di semester berikutnya. Kemudian sistem akan memvalidasi mata kuliah yang diambil, apakah sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Dan yang terakhir ini, sistem akan menampilkan laporan diterimanya atau ditolaknya pengisian KRS tersebut. Bila ditolak, maka mahasiswa akan diminta untuk mengisi kembali KRS, dan bila diterima, mahasiswa sudah dapat melanjutkan perkuliahan di semester berikutnya. Nah, jadi di sini ada flowchart-nya itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu di sini ada mulai. Lalu setelah itu mahasiswa melakukan pengisian KRS. Setelah mengisi KRS, mahasiswa diminta untuk menentukan jadwal kuliah yang akan diambil di semester berikutnya. Jika sudah menentukan jadwal, nanti sistem akan memvalidasi mata kuliah yang diambil, apakah sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Setelah itu, sistem akan menampilkan laporan diterimanya atau ditolaknya pengisian KRS tersebut. Jika ditolak, maka mahasiswa akan kembali ke awal dan akan diminta untuk mengisi kembali KRS. Dan jika diterima,
maka nanti akan dikonfirmasi KRS yang sudah diambil, kemudian sudah dapat melanjutkan ke perkuliahan di semester berikutnya. Lalu ini materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Tegar. Ya, terima kasih kepada Salsabila. Selanjutnya, di sini terdapat sebuah mesin abstrak FSA yang bertipe NFA. Mesin ini menjelaskan cara kerja dari simulasi pengisian kartu rencana studi atau KRS. Mesin ini juga menjelaskan alur pengambilan dari sebuah mata kuliah dengan tujuan akhir atau final state pada sistem cerdas. Jika pada mesin DFA, apabila state diberi input, maka state akan selalu tepat menuju satu state. Berbeda dengan NFA. Jika state diberi input, mungkin saja bisa menuju ke beberapa state berikutnya. Seperti contoh di sini, terdapat beberapa input ambil yang bisa mengarah ke 3 mata kuliah lainnya, yaitu fisika dasar, komputer dan masyarakat, dan logika informatika. Secara formal, final state automata dinyatakan dalam 5 tupel, yaitu yang pertama, key, atau state dari mesin abstrak ini, yaitu state-nya merupakan mata kuliah yang ada di perkuliahan. Itu seperti pengantar teknologi, fisika dasar, komputer dan masyarakat, logika informatika, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu sigma, atau merupakan himpunan dari inputan yang diberikan. Di sini inputan yang diberikan yaitu tidak, yang berarti tidak mengambil mata kuliah tersebut, dan ambil, yang berarti mengambil mata kuliah tersebut. Kemudian delta, atau yang biasa disebut fungsi transisi atau perpindahan dari mesin abstrak tersebut. Kemudian yang ada S, atau initial state. Initial state merupakan awal dari state tersebut, yaitu dimulainya mesin abstrak tersebut dimulai, yaitu di mana merupakan pengantar teknologi informasi. Kemudian yang terakhir yaitu F. F merupakan final state, di mana final state dari mesin abstrak ini merupakan sistem cerdas. Final state bisa lebih dari satu. Kemudian, jika kita ingin mengambil mata kuliah kriptografi, maka kita harus mengambil mata kuliah dari pengantar teknologi. Kemudian kita bisa memilih untuk mengambil satu mata kuliah dari 3 mata kuliah tersebut, yaitu fisika dasar, komputer dan masyarakat, dan yang terakhir logika informatika. Di sini contohnya saya mengambil fisika dasar. Kemudian, maka saya bisa mengambil mata kuliah algoritma pemrograman 1. Jika saya tidak mengambil algoritma pemrograman, maka saya tidak bisa mengambil mata kuliah kriptografi. Maka saya harus mengambil mata kuliah selanjutnya, yaitu algoritma pemrograman 2. Kemudian, saya akan mengambil mata kuliah selanjutnya, yaitu bahasa dan automata. Kemudian kita baru bisa mengambil mata kuliah kriptografi. Dan kemudian kita ambil mata kuliah tersebut, dan sistem akan mengecek apakah mata kuliah tersebut dapat diterima atau tidak. Jika inputan tersebut sampai ke sistem cerdas, berarti
inputan tersebut dapat diterima. Namun jika state tersebut tidak berakhir di sistem cerdas atau final state, maka pengisian kartu rencana tadi dilakukan ulang. Dari mesin abstrak tersebut, kita dapat mengetahui bahwa jika kita ingin mengambil suatu mata kuliah, maka ada mata kuliah yang diambil terlebih dahulu. Data yang telah diinput ke dalam aplikasi ini akan divalidasi oleh sistem, apakah KRS yang diisi memenuhi syarat atau tidak. Jika proses validasi selesai, maka user atau mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan. Hasil dari mesin abstrak ini adalah daftar mata kuliah yang harus diambil untuk bisa mengambil suatu mata kuliah yang diinginkan oleh mahasiswa. Di sini merupakan tabel dari fungsi transisi dari mesin abstrak tadi. Jika pada state pengantar teknologi atau mata kuliah pengantar teknologi, jika kita bisa mengambil mata kuliah fisika dasar, komputer, dan masyarakat, logika informatika. Namun jika kita tidak mengambil, maka kita tetap berada pada state pengantar teknologi. Kemudian jika kita mengambil state fisika dasar, maka selanjutnya kita bisa mengambil mata kuliah algoritma pemrograman 1. Dan begitu pun seterusnya. Hingga masuk ke final state. Kesimpulan dari materi ini yaitu final state automata berjenis NFA sangat sesuai dalam gambaran kerja sistem pada aplikasi bantu ini. Penempatan mata kuliah dilakukan menggunakan state yang telah diurutkan berdasarkan ketentuan dari masing-masing mata kuliah. Dengan aplikasi ini, user diharapkan dapat terbantu dan mengetahui alur mata kuliah yang benar sesuai dengan kebijakan universitas masing-masing. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.